Shalom semuanya, semangat pagi. Ibrani 11 ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah garis hidup, ya sekali lagi ya, catat ya, garis hidup umat pilihan. Garis hidup umat pilihan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa mengerti garis hidupnya? Kemana garis itu mengarah? Tujuan garis itu tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu garis hidup. Dan Bapa memiliki garis hidup orang pilihannya dalam rangka keselamatan dari kejatuhan dosa di Taman Eden. Bapa mempersiapkan umat pilihannya. Umat yang akan memimpin bagi keselamatan semua orang. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Musa, garis hidup itu sudah ditentukan dari bayi. Oleh karena itu mari perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara sadar sejak dari bayi, saudara sudah memiliki tanda-tanda ilahi. Ada garis kehidupan Allah yang sedang bekerja. Maka saudara harus yakin dengan iman bahwa hidupmu ditentukan oleh Allah, ditakdirkan untuk keselamatan, untuk gereja, untuk pekerjaan dan pelayanannya. Juga kalau saudara melihat tanda pada anak saudara, sejak bayi lahir dia sudah memiliki tanda ilahi. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup anakmu sejak dari bayi. Mereka adalah orang-orang yang dipersembahkan bersama-sama untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya terlalu yakin seperti Musa. Musa itu memiliki garis hidup sejak dia bayi. Dan yang luar biasa karena iman, saudara. Mengapa disebut karena iman? Karena iman itu garis hidup orang pilihan.
Garis hidup orang pilihan itu adalah iman. Makanya kalau orang tidak hidup dengan iman, maka dia bukan orang yang sudah ditentukan dari semula. Musa, Bapak Ibu Saudara, karena iman Musa ini disembunyikan 3 bulan oleh orang tuanya. Orang tuanya tidak takut dengan perintah raja karena muka Musa memancarkan keeloan ilahi. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari sama seperti Musa, sejak bayi loh saudara. Ketika saya bertobat, tahun 98 saya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Hari itu saya menemukan hidup yang baru. Dan Tuhan mulai membawa saya sejak saya bayi. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Kejadian saudara menjadi orang Kristen bukanlah kebetulan. Tapi sudah dirancangkan, mari kita menjadi orang bijaksana. Jangan jadi orang bodoh yang ditipu hanya oleh persoalan-persoalan duniawi. Tapi ambillah saat teduh. Renungkan saudara, lihatlah hidupmu, garis hidupmu itu dari bayi. Ketika saya melihat bagaimana tangan Tuhan sudah bekerja dari bayi, saya percaya saudara, ketika saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka ada hikmat-hikmat ilahi diberikan. Dan saya tidak bertanya kepada orang tua saya bagaimana bayi. Ada cerita-cerita yang pernah diceritakan dan itu bertahun-tahun yang lalu dan saya tidak pernah ingat. Tetapi ketika kita lahir baru, Tuhan membuka ingatan itu. Sehingga saya bisa melihat flashback ke belakang bahwa hidup saya memang sudah ditentukan. Hidup saudara sudah ditentukan. Sehingga sejak bayi saudara sudah hidup dari iman. Oleh iman. Untuk iman. Oleh karena itu perhatikan orang tua. Saudara yang mengerti bahwa anak-anak saudara, semuanya apalagi sejak bayi, saya yakin sejak bayi anak-anak kita dipilih. Ada kejadian-kejadian yang sebetulnya bisa merenggut nyawa mereka, tapi tidak. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, itu satu cara tangan Tuhan sebagaimana Musa. Musa harusnya dia dibunuh, tetapi Musa diselamatkan oleh orang tuanya, tidak takut perintah raja. Dan akhirnya karena iman juga Musa ini bisa ada di rumah istana Firaun. Tetapi saudara, setelah dewasa, perhatikan Bapak Ibu Saudara, garis hidup kita dari bayi. Saya dulu dari bayi sampai umur 30 tahun, saya tidak mengerti Tuhan. Saya hanya beragama dan saya percaya ada Tuhan. Tetapi kehidupan saya jauh dari Tuhan. Saya tidak mengerti pikiran di atas, saya tidak mengerti Alkitab. Walaupun saya sudah dibaptis sejak bayi, walaupun saya ke gereja tiap minggu dan pada akhirnya setelah saya dewasa malah saya tidak pernah ke gereja. Yang penting jadi orang baik, orang jujur, kerja yang baik, sayang keluarga, setia istri, pelihara anak-anak, sudah beres. Tetapi saudara, karena iman, setelah umur 30 tahun tepat tahun 98, disitulah saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dari bayi, dewasa, Tuhan tetap bekerja. Garis hidup kita. Maka itu ketika umur 30 saya bertemu Tuhan Yesus, sejak itu kehidupan oleh iman itu berjalan terus saudara. Dan setelah saya dewasa, sama seperti Musa. Musa menolak tinggal di Mesir. Musa menolak saudara untuk menjadi anak Firaun, anak putri Firaun. Menolak karena dia arahkan matanya hanya kepada iman. Harapannya
yaitu menantikan Mesias, Kristus Yesus yang datang. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, garis hidup saudara harus mengerti. Kalau saudara sudah mengerti garis hidup ini, saudara akan bisa memutuskan segala sesuatu karena iman. Sebab mata saudara bukan melihat yang kelihatan. Bahkan saudara, karena iman Musa membelah laut. Orang yang mengetahui garis hidupnya sejak dari bayi, oleh karena Roh Kudus, maka hidupnya akan dituntun Tuhan terus sampai hari ini. Karena engkau bertahan terus dengan melihat yang tidak kelihatan. Manusia tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara. Jangan tanya kepada manusia, sebab garis hidupmu berbeda dengan yang lain. Garis hidupmu adalah dari iman. Oleh karena itu jadilah orang bijak hari ini. Jalani garis hidupmu. Kalau engkau memilih pasangan hidup, pilihlah pasangan yang sama. Memiliki garis hidup yaitu karena iman. Sebab jika tidak Anda akan menderita. Karena orang-orang yang engkau pilih itu tidak tepat. Tidak sesuai. Bagi anak-anak muda harus mengerti. Kecuali orang yang belum mengerti saudara. Tapi bagi kita yang memahami. Khususnya saudara dan saya yang sudah punya cucu. Sudah berumur 50 tahun ke atas. Sudah garis hidupmu ini saudara. Dan Tuhan telah menuntun Musa juga untuk melakukan Paskah, memercikan darah anak domba, melepaskan 10 tulah karena iman. Orang yang sudah memiliki garis hidup karena iman di dalam Kristus, ada perkara-perkara ajaib, perkara ilahi. Hidupmu ada di dalam pekerjaan Tuhan, hidupmu ada di dalam gereja. Hidupmu melakukan semua kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, itulah garis hidup kita. Garis hidup keturunan. Oleh karena itu garis ini jangan pernah diputus. Hanya oleh karena kita tergiur oleh dunia. Tergiur oleh pekerjaan. Tergiur oleh karena pangkat, jabatan, dan kekayaan. Saudara, garis hidup ini tidak bisa diubahkan oleh siapapun. Kecuali oleh keputusan kita. Walaupun saya terlalu yakin saudara. Orang yang sudah ditentukan garis hidupnya oleh Bapa di surga, Elohim. Pada akhirnya pun mungkin di ICU. Atau mungkin pada sakral maut. Orang ini akan bertobat. Tetapi saudara, mereka ada di surga tingkat rendah. Ingat, saya sudah ajarkan, kita mengejar senikinah glory. Kita mengejar permuliaan Allah dalam hidup kita. Seperti Tuhan Yesus. Target kita mahkota. Mahkota didapat ketika Anda mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam garis hidupmu. Dan bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, garis hidup kita terus berjalan. Dari iman, oleh iman, kepada iman. Sehingga saya percaya melalui hidup kita yang sudah digariskan ini, maka keturunan kita, bahkan orang-orang terdekat kita, satu hari nanti mereka juga akan melihat bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan. Kita akan memimpin sebagai raja-raja di kehidupan kedua bersama Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita harus mengerti garis hidup ini supaya kita jangan bodoh. Segala hal yang merebut engkau dari garis hidupmu, tolak. Musa menolak loh saudara setelah dewasa. Jadi bagi saudara yang sudah dewasa seperti saya, sudah ngerti garis hidupnya jelas menjadi imam pendoa. Jangan aneh-aneh.
Jangan pikiran duniawi, jangan mimpi di siang bolong. Jangan ngayal. Kehidupan itu bukan khayalan, saudara. Kehidupan itu realita. Kehidupan itu bukan film Korea, saudara. Sepertinya Anda ditipu oleh setan. Anda hanya melihat indahnya dan manisnya. Saudara tidak tahu penderitaan demi penderitaan. Bapak ibu saudara, hati-hati memilih pasangan hidup. Hati-hati memilih keputusan pekerjaan. Bahkan hati-hati memilih persekutuan doa. Hati-hati memilih gereja. Kita semua harus hati-hati bagi yang dewasa. Karena iman Musa dari bayi sampai dewasa, bahkan sampai tua, Musa tetap bertahan. Dikatakan bahwa ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bapak ibu saudara, garis hidup kita yang tahu hanya kita dan Tuhan. Setan pun saudara, dia tidak tahu. Garis hidup kita yang tahu kita. Oleh karena itu bertahanlah. Sebab saudara bertahan dengan melihat yang tidak kelihatan. Garis hidup itu tidak kelihatan. Garis hidup orang dunia kelihatan. Garis hidup orang Kristen tidak kelihatan. Tetapi mereka akan melihat bagaimana ada buah-buah dari iman. Ada pekerjaan iman, ada pelayanan iman, ada tindakan-tindakan iman. Dan saudara menjadi orang-orang yang beriman, rohaniawan-rohaniawan, manusia-manusia Allah yang hidup di dunia. God bless you all.